Selamat malam. Wah, Selamat kita malam, ketemu. Mas Sugeng. Ini udah beberapa kali Mas Dewan main ke warung halaman, tapi belum sempat podcast. Nah, sekarang baru kali ini beliaunya mau mudik permanen ini. Ya, mudik permanen. Ke mana? Kendari. Ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Mas. Oke. Ya. Teman-teman, kita dulu, sapa teman-teman wedang semua. Jadi kita nanti akan ngobrol dengan Mas Dawam. Beliau ini aslinya Kendari, Sulawesi Tenggara ya? Iya. Sulawesi Tenggara, lalu beliau kuliah S1, S2 di sini. Nah, sebelum beliau pulang permanen, kita pengen kita kulik-kulik dulu cerita beliau. Mungkin cerita nanti soal Kendari lah. Ya. Mungkin ya bahasanya, mungkin kulturnya, sastranya gitu kira-kira ya. Ya, Mas. Kira-kira gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai. Ini kita malam-malam dan di dalam ruangan yang nggak ada saya, jadi kemeringet. Cukup panas sebenarnya. Cukup panas gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Ini nanti kapan-kapan pasangi AC. Oke, mungkin yang belum like, comment, dan subscribe, monggo like, comment, subscribe dulu. Ben nambah subscribe. Oke, Mas Dawam, kita akan ngobrol-ngobrol santai ya ini. Ini jadi ya sebenarnya kita di bulan Ramadan. Aslinya saya itu kemarin sempat mau jeda dulu, tapi kayaknya ada kesempatan untuk teman-teman waktunya kok kepasannya Ramadan, ya udah nggak apa-apa. Ramadan nanti Mas Dawam kalau habis Lebaran sudah nggak di sini Mas. Kayaknya harus sudah pulang di Kendari. Jadi ya ini kesempatannya memang pas Ramadan ya. Kita take-nya Ramadan. Baik. Oke, lengkapnya siapa sih namanya Mas Dawam ini? Ya sebelumnya saya mungkin perkenalkan diri dulu. Saya nama lengkapnya Dawam Azuri Setiawanuddin Cina, Mas. Setiawanuddin Cina. Cina? Iya, Dawam Azuri Setiawanuddin Cina. Cuman Cina ini nama kakek. Oh gitu. Iya, nama kakek. Karena kepanjangan biasanya aku hanya singkat Dawam Azuri. Oke. Bisa dipanggil Azuri, bisa dipanggil Dawam. Biasanya kalau teman-teman yang di rumah panggilnya Azuri. Oh gitu. Iya. Dawam itu malah di teman sekolah, kuliah. Oke. Lebih banyak sekolah. Oke. Lalu panggilannya Dawam atau Azuri? Dulu memang tinggal kecil besar di Kendari? Oh enggak Mas, saya kebetulan background saya campuran Purworejo sama Sulawesi. Bapak saya Sulawesi, ibu saya Purworejo. Oke. Kecil saya di Cilacap malah. Oh gitu? Iya. Bisa ngapak? Cilacap. Oh jelas. Bisa ngapak saya Mas. Justru mungkin bahasa yang paling pertama saya ketahui untuk lancar itu justru ngapak. Oke. Ngapa kemudian kelas 6 itu pindah ke Sulawesi, ke Kendari. Kelas 6 SD? Kelas 6 SD. Okay. Jadi selama 5 tahun saya sekolah di Cilacap, ijazah saya SD justru di Kendari. Oh gitu? Iya. Padahal itu sudah ngapak banget ya? Ngapak banget, sampai sekarang nggak hilang itu. Oh nggak hilang? Iya. Kemudian lulus pendidikan S1 di Filsafat UGM, S2 juga di Filsafat UGM. Oke. Nah, sekarang alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengabdi menjadi masih asisten dosen di perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara, Universitas Halu Oleo Kendari. Oke. Halu Oleo Kendari. Itu nama apa sih Halu Oleo itu? Halu Oleo itu dia nama seorang pahlawan. Oke. Pahlawan yang memang paling disegani di Sulawesi Tenggara. Oke. Secara keseluruhan. Oke. Iya. Lalu dulu kan di Cilacap ya? Ya, di itu Cilacap. Berarti bahasa Jawa bisa ya? Bisa. Justru ngapak saya sebenarnya Mas. Gitu ya? Iya. Loh, nggak ada kesulitan waktu pindah ke Sulawesi Tenggara itu? Ada. Justru ada. Cuman uniknya di Sulawesi Tenggara itu dia beragam logat gitu, karena memang percampuran luar biasa terutama di Kendari ya. Di Kendari itu logat beragam. Nah, di sana uniknya sehingga ketika kita menemukan logat yang tepat, kalau saya kan logat Buton memang sudah ada background ya, logat Buton di sana. Jadi cepet banget ketariknya untuk
untuk berada di suasana itu. Gitu. Okay. Sorry. Di suasana itu gampang, seperti kita ke Jakarta itu langsung logat Jakarta bisa cepat ketarik, atau kita ke teman-teman di daerah Sunda itu cepat banget ketariknya. Sama di Kendari juga seperti itu. Tapi awal-awal itu kesulitan secara bahasa nggak? Iya, karena di sana apa namanya nggak seperti bahasa baku atau bahasa yang umumnya di Jawa. Kadang pertama sering banget disingkat. Pergi bisa jadi pigi, bisa jadi pi. Oke. Kemudian kita itu Mas bukan kita berdua. Kita itu artinya panjenengan yang halus ke orang kita tua. Itu. Iya. Oke. Misalnya Mas Sugeng, kita mau kemana? Gitu. Maksudnya Mas Sugeng mau kemana? Gitu. Iya, paling di situ. Tapi bahasa yang dipakai berarti apa kalau di sana? Bahasa Indonesia, Mas. Oh, kalau bahasa daerahnya? Bahasa daerah di sana itu beragam banget. Sehingga kalau kita menggunakan bahasa daerah masing-masing agak sulit. Oh gitu. Iya, terutama misalnya kayak di daerah saya ini, di daerah Buton ya, Buton Tengah. Di Buton Tengah itu bahasa dan kebudayaan terutama bahasa ya, itu bisa dipisahkan hanya dengan jalan raya. Jadi bahasanya sini seperti ini, kampung satu ini iya, beda dengan kampung sebelahnya. Iya, padahal hanya dipisahkan jalan raya. Gitu. Saking beragamnya itu, sehingga kalau itu masing-masing kita menggunakan bahasa daerah, itu mungkin akan sangat sulit untuk berdiskusi satu sama lain. Beda misalnya kayak di Jawa itu misalnya kayak saya tinggal di Cilacap tadi ya. Di sana itu yang paling hidup hanya ada dua, Mas. Sunda dan Jawa Ngapak. Oke. Jadi keseharian itu ya? Iya. Jadi kalau di Cilacap itu, Mas, terutama daerah saya, rata-rata orang Ngapaknya bisa bahasa Sunda, orang Sundanya bisa bahasa Ngapak. Oh ya. Gitu, iya. Tapi nggak bisa kalau itu di Sulawesi. Itu Cilacap mana berarti? Pinggir? Karangpucung, Sidamulya. Oh, yang agak dekat laut, pinggir? Oh, enggak, beda? Dia justru di tengah hutan sih, Mas. Rumah saya dulu bukan rumah ya, maksudnya tempat tinggal saya dulu di tengah hutan. Desanya itu Desa Sidamulya, kecamatan Karangpucung kalau nggak salah, kabupatennya Cilacap. Oh, oke. Berarti ini ya, di Kendari itu nggak ada problem karena problem bahasa di awal-awal, ya nggak terlalu itu karena bahasa Indonesia. Iya. Oke. Tapi kalau bahasa daerah itu problem, Mas. Problem. Iya. Saking banyaknya itu. Saking banyaknya. Bahkan terakhir saya melakukan penelitian, Mas. Kebetulan ada terlibat dalam tim penelitian gitu. Itu saya menemukan bahwa beberapa justru bahasa di sana saking banyaknya itu sudah mengalami, boleh dikata, ancaman kepunahan. Karena penuturnya mulai sedikit. Oh gitu. Iya, karena misalnya faktornya ada banyak. Salah satunya keluarga yang sudah banyak tinggal di merantau. Anak cucunya itu sudah tidak bisa lagi bahasa daerahnya masing-masing, Mas. Oh. Kecuali itu suku yang boleh dikata secara cakupannya lebih besar, kayak suku-suku yang kayak suku Wolio gitu. Kemudian kami di Buton Tengah, alhamdulillah Buton Tengah itu menggunakan bahasa Pancana sampai sekarang masih eksis. Loh, tapi kalau Bapak waktu kan Kendari ya aslinya, itu sukunya apa? Maksudnya secara bahasa ibu itu makanya bahasa Pancana. Oh, Pancana itu? Iya, bahasa Pancana. Dia itu di rumah Bapak itu pakai bahasa Pancana, tetapi di Kendari sendiri sebenarnya saya juga merantau. Orang tua saya itu merantau di Kendari, Mas. Kami aslinya itu di Buton, di Kepulauan Buton. Bahasa Pancana, rumpun dari bahasa Muna sebenarnya. Maksudnya bahasa Pancana itu adalah bagian dari bahasa Muna, salah satu suku terbesar di Sulawesi Tenggara. Bersamaan dengan bahasa Buton juga. Suku Buton, suku Muna itu yang salah satu induk suku yang besar sana penyebutannya gitu. Tapi waktu itu belajar bahasa Pancana itu juga? Sampai sekarang nggak bisa, Mas. Oh, nggak bisa? Belum bisa.
Sedikit-sedikit tahu lah. Karena nggak dipakai tiap hari ya. Karena bahasa ibu kan bahasa Jawa ya. Jadi relatif banyak bahasa Jawa. Kecuali nenek saya biasanya. Nenek saya itu kalau marah menggunakan bahasa Pancana kan. Ya aja. Gitu ya. Ngerti. Jadi paling tahu 1-2 kata gitu. 1-2 kata paling tahu. Tapi komunikasi agak instan susah. 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 Ini menarik ya. Tadi sempat disinggung soal bahasa itu beberapa tempat atau titik cenderung bisa punah itu karena penuturnya semakin sedikit. Emang kalau tadi tiap kampung itu ada bahasa sendiri-sendiri, sebenarnya ada berapa bahasa itu di Sulawesi Tenggara sendiri? Bahasa daerah itu berarti ada berapa? Sini kan ditanya Jawa itu bahasa daerahnya apa? Paling Jawa, Sunda, Madura, lalu Osing. Udah tau itu toh. Umumnya Mas, kalau ini di Buton sendiri ya. Coba ke kamera juga. Di Buton sendiri. Sorry. Di Buton sendiri itu kemarin saya penelitian itu ada 6. Itu belum dengan suku-suku yang lain. Itu induk. 6 itu induk. Jadi 6 ini masih banyak anakan-anakan yang lain. Dan salah satu yang anakan yang paling banyak itu bahasa Muna malah Mas. Banyak banget anakannya, ada sekitar 12-an. Yang Pancana itu salah satu dari subnya bahasa Muna itu. Kalau saya lihat dari literatur ya, teman-teman di Sulawesi Tenggara yang nonton ini pasti mungkin ada pro ada kontra dengan pernyataan saya. Jika saya salah, mohon dikoreksi karena kan saya hanya bersifat melakukan penelitian yang belum tentu kebenarannya gitu, masih harus bisa dibuktikan kembali. Masih bisa diupdate lah. Iya, masih bisa diupdate. Ya, apalagi saya memang besar kecil di Jawa gitu. Besar kecil di Jawa, kemudian boleh dikata justru saya lebih memahami kebudayaan Jawa ya daripada Sulawesi Tenggara sendiri begitu Mas. Nah, tapi menarik loh karena saya dulu juga pernah ya di Palu di Sulawesi Tengah itu di beberapa kampung. Kasusnya mirip. Tiap kampung itu punya bahasa sendiri kayak gitu. Dan jumlahnya kan tiap kampung kan nggak banyak ya. Lalu kalau kasusnya merantau macam-macam memang ya itu tadi itu belum soal bahasa tulisnya ya. Bahasa tulisnya mungkin nggak ada kulturnya, kalau penuturnya nggak ada ya benar-benar bisa hilang ya. Salah satu problem menarik Mas, salah satu problem kebahasan menarik yang menjadi kemarin tahun 2015 kalau nggak salah gempar, itu terjadi di salah satu bahasa Buton, bahasa Cia-Cia. Jadi mereka itu tidak memiliki sistem tulis. Bahasa Cia-Cia itu? Bahasa Cia-Cia. Makanya kemarin karena itu menarik perhatian boleh dikata saya mengatakan dunia ya internasional ya karena melibatkan negara-negara yang lain. Ada salah satu profesor dari Korea kemudian menawarkan karena kedekatan seperti ada kemiripan begitu. Oh, yang sempat saya baca di berita ada tulisannya mirip bahasa Korea itu. Iya, tepat sekali. Itu Cia-Cia namanya. Bahasa Cia-Cia. Oke. Apa namanya? Hangul ya. Hangul. Kalau yang di Korea itu. Iya, yang di Korea. Nah, sekarang itu cuman itu juga menjadi pro kontra. Antara setuju dan tidak setuju. Oke, gimana itu? Karena saya membaca ketidaksetujuannya adalah itu tidak benar-benar lahir dari dalam kebudayaan mereka. Mereka ada yang menginginkan bahwa ya suatu kebudayaan culture itu ya seharusnya masuk dalam kebudayaan, maksud dari mereka sendiri yang membuat gitu. Tetapi ada juga yang dia menerima dengan positif bahwa ya ini bagus untuk kemajuan dari bahasa itu sendiri supaya tidak mengalami kepunahan secara tulisan juga. Dan mungkin nanti bisa diakulturasi kan gitu. Seperti budaya, seperti tulisan-tulisan kayak sastra-sastra yang berkembang di Jawa sama sastra Melayu biasanya kan menggunakan kayak bahasa aksara Arab itu loh Mas. Nah, tapi kan menggunakan bahasa daerah masing-masing tuh. Kayak kalau Jawa, Arab, apa itu pegon? Arab apa sih Melayu. apa? Arab. Ya kurang lebih itu. Jawa pegon apa itu? Jawi pegon. Orang biasanya. Iya. Tulisannya Arab tapi bahasa Jawa. Bahasa Jawa, ya. Nah, itu kalau di sana itu gimana itu? Iya sama Mas. Itu teradopsi juga di sastra Buton. Sastra Wolio terutama.
Sastra Buton. Iya. Sebelum ke situ. Jadi di Sulawesi Tenggara itu ada berapa suku besar itu? Ada apa? Maksudnya Buton tadi salah satunya atau gimana itu? Gini, Mas. Biar punya gambaran. Sulawesi Tenggara itu dia suku besarnya banyak. Oke. Ada Tolaki, ada Buton, ada Muna. Cuman bahkan ada pendatangnya lebih banyak lagi. Ada Bugis Makassar, ada Jawa, Sunda dan sebagainya. Nah, cuman yang boleh dikata yang memang berasal dari sana itu yang saya pahami itu ada Tolaki, kemudian Buton, kemudian Muna, satunya lagi. Ada beberapa lagi, tapi yang jelas yang saya tahu benar-benar itu ini. Oke. Dan ini tiga-tiganya punya sub-sub suku dan punya sub-sub bahasa dan anakan-anakannya lagi bercabang-cabang. Dan itu beda. Beda-beda. Berarti sudah puluhan bahasa sendiri ya di Sulawesi. Makanya nggak bisa. Atau malah mungkin ratusan. Puluhan mungkin ya. Puluhan sampai ratusan mungkin malah Mas. Gitu. Orang yang saya tahu saja sudah sampai di puluhan. Oh iya. Ya kan? Itu masalahnya Mas, itu bukan hanya dipisahkan dengan menggunakan logat. Oke. Emang biasa betul-betul berbeda sama sekali ada, banyak. Kan kalau di Jawa misalnya kayak di ngapak sendiri kan ada ngapak Banyumasan, ada ngapak Cilacap, ada ngapak Banyumasan, kemudian ada ngapak Cilacap, kemudian ada ngapak Cirebonan yang itu beda-beda kan. Pembahasan apa tadi ya? Iya, soal kan tadi kita jenenge bahasa di Kendari. Iya. Di Sulawesi Tenggara itu kan banyak tuh. Iya, banyak. Variannya lah bahasa kan soal kepunani itu kan. Contoh kalau di Jawa kan beberapa ya. Iya. Cuma Sunda, Jawa. Maksudnya ya agak luas itu tapi nggak sekompleks gitu loh. Bahasanya itu Jawa itu kan paling dialek ya. Kalau ngapak itu saya nggak bisa ngapak, tapi kalau ada yang ngomong ngapak saya ngerti gitu. Cuma nggak bisa niruin aja. Gitu. Tapi kalau sana beda bahasa ya. Oh, di sana ada yang memang ada yang seperti itu, tetapi ada yang betul-betul berbeda. Memang banyak, tapi lebih banyak yang betul-betul sama sekali berbeda. Oke. Dan secara keseluruhan nanti pada akhirnya logatnya juga berbeda, Mas. Kita kan tadi bicara ya soal bahasa itu. Lalu sebenarnya kan menarik karena bahasa di Sulawesi Tenggara saking banyaknya ya. Saking banyaknya itu saya itu bayangin itu kalau pelajaran bahasa daerah gimana? Kalau di Kendari itu ngambil suku yang kalau nggak suku yang memang tempatan di situ. Itu kalau saya dulu SD, SMP, SMA bahasa Tolaki, Mas. Oh, yang dipelajari? Iya, bahasa Tolaki. Walaupun sampai sekarang saya tidak tahu ininya. Hanya sedikit-sedikit yang aku pelajari di sekolah saja tahu-tahunya. Itu kalau di area geografis Sulawesi Tenggara itu dia mana? Di daerah bukan Buton itu ya? Bukan. Beda. Di kota Kendarinya? Di kota Kendari. Oke. Kemudian daerah kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah Unaha sama Kolaka. Unaha Kolaka sama. Bahasanya itu? Ya, bahasa Tolaki. Nah, makanya di Kendari itu juga untuk pembelajaran muatan lokal biasanya kan, itu bahasa Tolaki. Oke. Iya. Bisa sih? Enggak. Enggak, maksudku gini loh, setiap sekolah itu nanti bisa beda-beda ya bahasa daerahnya ya? Iya. Maksudnya pelajaran formal lah. Iya, kalau misalnya di Buton sendiri beda juga. Kalau yang waktu saya penelitian kemarin itu beda juga. Ada kayak bahasa sudah mulai dipelajari di sana kayak bahasa apa itu daerah Kuling Susu itu sudah mulai bahasa-bahasa itu dipelajari di sekolah-sekolah sekarang. Tapi melalui kebijakan pemerintahan untuk itu. Oke. Sebenarnya kalau bahasa daerah itu yang banyak hilang itu ya eman-eman ya sebenarnya. Maksudnya rugi gitu loh. Banget, Mas. Tapi gimana ya? Itu mau
Saya bayangin pertama itu kan bahasa yang dipakai sehari-hari. Kedua kalau tadi nyinggung misalnya ada pelajaran sastra, kalau sastra Jawa itu kan ada ya. Aku nggak tahu kalau di sana ada sastra apa kalau bahasa daerah itu. Sastra di Kendari itu maksudnya apa? Sastra yang dimaksud sastra dengan bahasa yang macam-macam itu gimana itu? Iya, gini. Saya agak sulit juga itu mengemukakan itu, tetapi saya lebih suka untuk membicarakan aktivitas kesusastraan yang justru di Buton. Oke. Itu justru lebih menarik, Mas. Nah, jadi gini. Gimana itu? Jadi di Buton itu, Mas, salah satu yang bukan salah satu yang bisa dibanggakan, salah satu kebanggaan yang luar biasa oleh masyarakat Buton yang hingga kini menjadi kebanggaan tersendiri karena Buton itu pernah sampai pada puncak tradisi pernaskahan di sana. Puncak tradisi pernaskahan. Oh gimana maksudnya pernaskahan itu ya? Jadi dulu di zaman awal-awal masuk Islam di sana sampai pada kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin, pendidikan yang berkaitan dengan keagamaan justru dipush besar-besaran. Sehingga menghasilkan karya-karya, ya kalau di Jawa ini kayak syair tanpa waton dan sebagainya itu kayak kemudian gending-gending itu di sana juga ada, tetapi memang sangat dipengaruhi oleh sangat dipengaruhi oleh agama Islam. Di sana. Nah tulisannya juga itu tulisan Jawi, Melayu itu. Nah, tulisan Jawi itu maksudnya? Arab Pegon itu, Mas. Arab Pegon. Tapi itu kalau Buton itu berarti tadi yang dipakai bahasa apa? Kalau Wolio. Untuk sistem pemerintahannya itu Wolio. Jadi gini, di Buton itu, Mas, sebenarnya ada yang kita kenal dengan Kerajaan Buton atau juga dikenal dengan Kerajaan Wolio. Nama lain dari Kerajaan Buton itu sebenarnya Kerajaan Wolio, gitu. Dan Kerajaan Wolio ini dia menjadi salah satu kerajaan ataupun kesultanan yang cakupan kekuasaannya itu hampir meliputi seluruh jazirah seluruh Sulawesi Tenggara. Itu besar banget wilayahnya. Nah, di sana hidup tuh tradisi pernaskahan, Mas. Atau syair-syair itu banyak banget dilahirkan oleh cendekiawan-cendekiawan di sana. Bahkan Sultan Muhammad Idrus sendiri yang notabene dia adalah seorang sultan itu menulis sastra banyak banget. Oh berarti malah berkembang, maksudnya di Sulawesi Tenggara itu yang berkembang soal sastra apa itu salah satunya di Buton. Karena di sana ada sistem kerajaannya. Iya, yang kesultanan. Awalnya kerajaan kemudian berubah menjadi kesultanan. Tapi yang di daerah lain yang di Sulawesi Tenggara itu ada nggak yang? Saya tidak berani mengatakan tidak ada karena saya belum melakukan penelitian lebih lanjut, Mas. Awalnya itu memang Kesultanan Buton ini cakupannya hampir meliputi seluruh Sulawesi Tenggara kan tadi? Sulawesi Tenggara. Oh, memang dia cakupannya Sulawesi Tenggara. Hampir seluruh Sulawesi Tenggara cakupannya. Oh, memang itu area wilayah Kerajaan Buton itu Sulawesi Tenggara semua. Enggak semua, tapi sebagian besar. Iya, sebagian besar. Oke. Nah, itu kesusastraan memang berkembang di sana, terutama memuncak pada zaman kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin. Itu abad berapa atau tahun berapa itu? Kira-kira? Ke 18-19 kalau nggak salah. Di kisaran itu ya? Iya, 18-19. Nah, itu memuncak, kemudian ya sampai sekarang ini masih bukti-bukti fisiknya itu masih bisa kita dapati, Mas. Masih banyak yang simpan gitu. Nah, tentu dipengaruhi oleh ini ya, agama Islam tadi yang seperti saya bilang tadi. Kemudian, nah ciri khasnya di dalam hampir seluruh karya-karyanya itu digunakan untuk dakwah memang. Jadi bermuatan moral
dia bermuatan moral di dalam untuk dakwah, dan isinya itu mencakup bagaimana manusia itu harus berbuat di dunia dan di akhirat. Bagaimana keterhubungan siapa dirinya dan untuk apa bagaimana dia bisa berada di dunia dan akan kemana. Ya sama sebenarnya dengan konsep Islam. Tapi itu berupa apa sih? Maksudnya karya tulisnya itu berupa apa, novel atau apa gitu loh? Syair. Oh, syair. Okay. Syair, makanya saya bilang tadi kayak syair tanpa waton dan gending-gending yang lain. Oke. Istilah yang berkembang itu sastranya model syair. Ya, cuman kalau di Jawa itu orang-orang anak-anak muda itu bisa mengkolaborasikan penampilannya itu dengan alat-alat musik. Kalau di sana memang nggak boleh. Oh gitu. Iya. Berarti tanpa musik. Tanpa musik, hanya dilantunkan. Nggak boleh menggunakan musik. Berarti semacam dinyanyikan gitu ya? Iya. Sakral. Dan memang itu Mas, sebenarnya kemunculan syair-syair ini itu reaksi terhadap syair-syair yang sifatnya lisan sebenarnya. Ini kan tadi tulisan. Ya, itu sebenarnya salah satu reaksi dari syair-syair lisan yang memang sudah berkembang di sana terlebih dahulu. Iya. Tapi bukan pengaruh atau di masa kerajaan itu. Masih tetapi masih di kerajaan itu. Saya kurang tahu kapan tepatnya itu dimulai. Tetapi semenjak Islam itu masuk di situ menjadi agama kesultanan, itulah kemudian disadari, kemudian direfleksikan itu supaya ada nih syair atau pembelajaran yang memiliki nilai positif yang sangat padat, karena syair-syair yang sifatnya itu hanya lisan saja itu dulu digunakan untuk keakraban dan cenderung memiliki, mohon maaf ya, mungkin ini berdasarkan penelitian ya Mas ya, itu mengandung nilai-nilai yang tidak sesuai dengan agama Islam karena dibarengi dengan pajoget, ngibing, sama sebenarnya kayak di Jawa ini gitu. Makanya itu merespon itu dengan nuansa keislaman. Iya. Dan kebetulan pada saat Sultan Muhammad Idrus itu memimpin Mas, Sultan Muhammad Idrus memimpin, itu yang pemimpin yang sekaligus sufi, sekaligus juga ini ya. Itu waktu beliau memimpin, kebetulan di Arab sana itu terjadi pergerakan Wahabi yang untuk kemurnian Islam. Nah, sampai di Tanah Buton, di Kesultanan Buton, kemudian itu juga dipraktikkan oleh Sultan Muhammad Idrus. Diadopsi. Ya, diadopsi. Makanya bentuk-bentuk peninggalan kebudayaan yang tidak sesuai dengan agama Islam itu boleh dikata sama beliau itu pelan-pelan dihilangkan. Seperti itu. Karena ada pengaruh dari kerajaan Arab ya, yang waktu itu lebih ke alirannya Wahabi. Ya, nuansa seperti itu yang kemudian diadopsi oleh Sultan Muhammad. Mas Dawam tadi sempat juga cerita pernah terlibat penelitian soal keragaman budaya, bahasa yang di Kendari, di Sulawesi Tenggara khususnya. Kan banyak bahasanya, mungkin puluhan, mungkin ratusan kan. Gitu. Sedikit cerita, bukan penelitiannya nggak apa-apa, tapi pengalaman melakukan penelitiannya deh. Gitu. Misalkan penelitiannya soal apa, tapi waktu ngambil data ketemu banyak orang-orang di berbagai wilayah sana, bahasanya kesulitan bahasa atau gimana. Udah deh cerita itu. Ya. Itu menarik Mas. Jadi saya pada saat di waktu penelitian kemarin, kebetulan sebenarnya yang punya hajat itu Universitas Dayanu Ihsanuddin, Unidayan. Nah, beda universitas. Yang punya, beda universitas, beda pulau juga Mas. Ya, saya kan di Kendari, di Unhalu itu di Kendari, dia di Pulau Buton. Satu tim itu ada yang dari Unhalu, ada yang juga dari Universitas Negeri Makassar. Ya, Makassar, Sulawesi Selatan. Yang kebetulan memang memiliki kekhususan, keterfokusan pada kebudayaan Sulawesi Tenggara, Buton pada umumnya, pada khususnya Buton. Nah,
Menarik Mas, karena pertama dalam penelitian itu tadi saya sudah perkataan bahwa ternyata bahasa di Buton itu banyak banget. Dan kemudian bukan hanya dibedakan secara logat, tidak, atau secara pengungkapan, memang betul-betul berbeda. Dan ada juga yang masih bertahan dan semakin menguat seperti halnya Jawa, dan ada juga yang kemudian sudah mulai ada ancaman kepunahan, ada banyak. Nah, problemnya adalah dalam penelitian itu kami sempat ketemu salah satu budayawan Buton, cukup tertohok kita, karena beliau mengatakan penelitian yang kayak kalian lakukan ini, bapak-bapak yang lakukan ini, sebenarnya sudah beragam. Setelah itu mau diapakan? Cukup ini ya, cukup apa namanya, cukup tertohok juga. Iya, karena memang penelitian yang hanya sekedar mengungkapkan ataupun kita menggali itu untuk apa? Follow up-nya setelah itu apa? Yang aplikatif kepada masyarakatnya setelah itu mau diapakan ini? Kalau sudah ditahu seperti itu tuh mau diapakan gitu. Nah, ya memang mungkin itu problem akademis yang seharusnya dilakukan penelitian lebih lanjut lagi ya, karena karena kemarin kami penelitian itu bukan hanya satu fokus, banyak. Jadi bukan hanya perihal bahasa, ada sistem mata pencarian, kemudian kebudayaan maritimnya, kemudian kebetulan saya bagian dari bahasa dan sastra. Oh, macam-macam Mas. Nah, kebetulan saya temanya kemarin itu adalah bahasa dan sastra, makanya saya berani mengutarakan di sini gitu. Perihal bahasa dan sastra yang berkembang di Sulawesi Tenggara. Seperti itu. Ada yang menarik Mas. Saya kembali lagi ke kesusastraan mumpung saya ingat ya. Jadi bertahannya kesusastraan di Sulawesi Tenggara, terutama naskah-naskah yang sampai saat ini ada, itu cara mempertahankannya sama persis dengan bagaimana Kesultanan Buton menjadi sebesar itu. Kesultanan Buton Mas, atau yang kita sebut dengan Kesultanan Wolio, justru sebelum itu berdiri sudah ada kerajaan-kerajaan di sekitar situ, sudah banyak. Oh gitu? Iya. Kenapa dia masih menjadi besar? Itu dia menggunakan metode perkawinan. Nah, sama persis dengan menjaga teks-teksnya itu. Jadi teks-teksnya itu Mas, misalnya saya memiliki banyak teks, sana memiliki banyak teks, kami itu dikawinkan untuk menjaga teks-teks itu. Makanya sampai sekarang itu begitu ininya, cara menjaganya. Berarti di kerajaan itu, kesultanan itu sebenarnya juga ada punjaga-punjaganya itu ya, kira-kira? Banyak. Oh gitu. Iya. Tapi ada yang modelnya kayak semacam tulisan apa ya? Yang serius soal, maksudnya nggak hanya lagu tapi kisah-kisah pelajaran itu gitu, ada? Atau memang formatnya jadi kayak syair-syair semua? Ya, kalau yang misalnya kayak cerita yang lebih serius itu ya. Ya, itu biasanya tetap dibungkuskan syair. Cuman Mas, di Buton itu salah satu teksnya adalah Undang-Undang Martabat 7. Itu seperti undang-undang sebuah negara memang. Memang undang-undang sebuah negara. Apa itu? Maksudnya isinya apa itu? Isinya itu ya tata cara bernegara yang baik di Kesultanan Buton. Jadi di Kesultanan Buton itu Mas, pengangkatan sedikit melebar ya, nggak apa-apa ya? Aman. Jadi di Kesultanan Buton itu Mas, cara pengangkatan kesultanan di Kesultanan Buton itu dia bermacam-macam. Ada yang karena aktivitas ada aktivitas penyelamatan dari gangguan bajak laut. Ada yang demokrasi. Ada yang turun-temurun. Bahkan lebih banyak justru demokrasi, karena mereka itu memiliki dewan adat, Mas. Maksudnya demokrasi di sini apa? Apa yang
isinya itu Oke. apa? Saya jelaskan, Mas. Jadi, Mas, yang boleh di dalam sistem Kesultanan Buton itu, yang boleh menduduki jabatan kesultanan yang kita sebut dengan bangsawan itu hanya 3 kaum bangsawan. Oke. Yang kita sebut dengan kaum Borum-Boru Tolupalena, yang artinya 3 tiang pancang. Oke. Ya kita sebut dengan adanya 3 kaum bangsawan ini, inilah yang menjadi pemerintahan itu terus berjalan dengan baik. Itu gantian atau gimana modelnya atau pilihan? Ini yang saya mau sebut dengan demokrasi. Jadi calon-calonnya ini tidak bergantian secara runtut, itu tidak. Itu melewati perundingan Dewan Adat. Oh, basisnya di perundingan. Iya. Oke. Dewan Adat itu bukan hanya sekedar menilai ini pas layak apa tidak. Enggak, kalau itu sudah jelas ya. Itu ada kriteria. Lengkap dengan kebatinan, Mas. Oke. Oh. Jadi Sultan Muhammad Idrus, Mas, dia itu sebenarnya adalah seorang putra mahkota malah. Oke. Yang disebut dengan bahasa daerahnya itu Anana Bangule kalau nggak. Anana Bangule. Kalau nggak salah itu ya penyebutannya. Jadi walaupun dia itu adalah seorang putra mahkota, dia itu tidak serta-merta meneruskan pemerintahannya ayahnya. Oke. Jadi sebenarnya dia itu memiliki kakeknya juga seorang sultan, bapaknya seorang sultan, tetapi dia tidak serta-merta langsung melanjutkan pemerintahan yang dilanjutkan oleh ayahnya sendiri, tidak. Dia harus menyiapkan dirinya terlebih dahulu. Makanya pendidikan agamanya dia sudah mulai dari sejak dia kecil karena memang dia di lingkungan keraton. Kemudian sebelum dia menjabat sebagai seorang sultan, Mas, dia itu juga seorang panglima perang. Beliau itu. Oke. Nah, untuk menjadi seorang sultan, dia itu harus melewati Dewan Adat. Tetapi, Mas, dia tidak menggantikan ayahnya. Tapi yang dia gantikan sebagai seorang sultan adalah ayah mertuanya. Ayah mertuanya. Iya. Oh, ayah mertuanya sultan. Iya, jadi bapaknya ayahnya Sultan Muhammad Idrus, ayah mertuanya Rudiah. Oke. Itu setelah melewati pertimbangan Dewan Adat atau Dewan Syara tadi. Oke. Iya. Karena itu dari 3 kelompok bangsawan yang berbeda. Ya, kalau ini mungkin masih satu jalur ya, tetapi yang terlibat di dalam situ memang tiga kaum tiga kaum bangsawan tadi. Seperti itu. Nah, kecuali nanti anaknya dia langsung. Saya tidak tahu, saya belum menemukan sumber yang jelas mengatakan apakah dia langsung tanpa melewati pertimbangan Dewan Adat atau melewati Dewan Adat. Saya belum menemukan sumbernya. Tapi yang saya tahu, setiap pengangkatan sultan di sana selalu melewati pertimbangan Dewan Adat. Gitu. Oke. Wah, menarik itu. Iya, sebenarnya. Jadi kalau mau dikatakan bahwa demokrasi di Indonesia ini diambil dari mana, dari Prancis ya, atau dari konsep itu, sebenarnya konsep itu sudah berlaku di Buton itu sudah sejak lama. Ya mungkin cuma sedikit bedanya kan dia dibatasi oleh 3 bangsawan tadi. Bahkan Mas, menariknya Mas, di Buton ini, ya mungkin ini aib, tapi ini untuk membuktikan suatu bentuk hukum, ketertiban hukum ya. Ada salah satu sultan itu dihukum mati, Mas. Di Buton itu. Untuk membuktikan, bukan untuk membuktikan, karena beliau melakukan kesalahan yang fatal yang pada akhirnya harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Seorang sultan. Dia tidak mengganggu hukumnya itu. Karena ada kesalahan fatal konstitusional. Iya, yang sangat fatal, yang mungkin berkaitan dengan agama dan adat, pada akhirnya dia harus dihukum mati. Itu. Walaupun seorang sultan. Sekalipun. Jadi menarik ini. Sedemikian. Tapi status saat ini untuk kerajaan Buton itu sendiri itu masih enggak sih? Masih dalam konteks kulturalnya itu? Kulturalnya masih, tetapi dia hampir mirip seperti Surakarta malah justru. Dia ada, eksis. Tetapi untuk pemerintahan formalnya sudah tidak kayak DIY. Ya. Jadi
kesultanannya jalan sendiri. Ininya secara formal. Tapi ada ya strukturnya apa? Ada. Masih jalan gitu ya? Insya Allah masih ada. Kerajaannya juga ada. Maksudnya bangunannya apa itu? Oh, bangunan di sana itu untuk istananya itu biasanya di rumahnya masing-masing. Oh, gitu. Iya. Maksudnya nggak kayak di sini kan ada simbolnya. Di sini. Kecuali keratonnya besar banget. Oh, iya, maksudku itu keratonnya ada. Ada. Justru keraton terluas di dunia. Oh gitu. Iya. Besar ya? Besar sekali, Mas. Itu kerajaan Buton itu. Iya, di Kesultanan Buton. Oh gitu ya. Iya. Nanti saya cari gambarnya deh. Iya, boleh. Banyak banget Mas gitu itu. Ya? Itu konon dibuatnya itu yang untuk perekatnya itu menggunakan putih telur. Enggak, bangunan kayu atau batu? Batu. Oh, bangunan batu. Tapi masih dipakai itu. Keraton masih. Oh. Masih. Okay. Bangunan itu masih ada sampai sekarang. Mirip-mirip kayak mana? Kalau yang masih ini. Dia ya kalau keratonnya sama lah, maksudnya ya untuk Oh, karena ada bentengnya nanti dalam gitu ya, maksudnya kawasan yang lebar. Benteng keraton itu maksudnya. Ya gitu. Untuk rumah istananya sendiri itu beda-beda, ada banyak. Oh, masih ya itu di Kerajaan Buton. Bukan di Kendari ya malah ya? Bukan. Kalau di Kendari ya Kerajaan Tolaki nanti jatuh. Oh, ada sendiri? Kalau nggak salah ada sendiri. Oh, beda ya, ada. Beda. Oh. Saya mohon maaf ini, saya bukan ahli tentang Sulawesi Tenggara, Mas. Saya hanya meneliti perihal Buton. Ya, jadi kalau saya memiliki banyak kesalahan, mohon maaf karena memang saya hanya kan cerita mempelajari pengalaman. Ya, nanti teman-teman yang nonton yang teman-teman dari Sulawesi Tenggara mohon sekali untuk diberi masukan. Mohon sekali untuk dikritik jika saya salah. Untuk pembelajaran saya lebih lanjut, penelitian saya lebih lanjut. Seperti itu mungkin, Mas. Oke. Saya kira menarik karena di Nusantara sebutannya kan banyak kerajaan ya memang, dan ada semacam komunitas itu ya. Saya lupa. Organisasi yang berisi kerajaan senusantara gitu lah. Ada. Kira-kira apa yang masih ketinggalan? Kita ini menarik karena tadi kita ngobrol soal Sulawesi, Buton, Sulawesi Tenggara khususnya ya. Kendari, walaupun nggak detail tapi cerita dari Mas Dawem itu menarik. Nanti kalau detailnya bisa buka-buka nih. Kendari, Buton, Universitas Halu, Oleo, wah macam-macam. Apa yang mungkin kelewat tadi belum saya tanyakan atau belum diobrolin? Oh ya. Jadi Mas, tadi saya sempat menyinggung bahwa untuk sampai di saat ini bentuk-bentuk fisiknya itu masih dijaga oleh orang-orang yang masih memiliki kerabatan dengan Buton sebagian besar, dan dijaga dengan melalui sistem perkawinan ya. Nah, salah satunya itu adalah yang saya hormati Bapak Al-Mujazi Mulku Zahari. Beliau itu putra dari Abdul Mulku Zahari yang memang dulu dia itu semacam bertugas memiliki jabatan sebagai kayak sekretaris kerajaan gitu, yang bertugas untuk menulis ulang naskah-naskah. Oh gitu. Ya. Ditulis ulang dalam bahasa Indonesia atau disalin karena mungkin sudah mulai supaya tidak rusak ini ya. Siap. Atau didigitalisasi. Iya. Sudah mulai. Oh, udah mulai sekarang. Alhamdulillah banyak perhatian dari pemerintahan Indonesia dari tahun berapa itu memang sudah mulai. Jadi sudah dibuat katalog juga, Mas. Oh gitu. Oh, berarti didigitalisasi juga ya? Iya, cuman memang belum semua. Yang terakhir betul-betul kemarin yang salah satu tokoh masyarakat Buton yang mengabdikan dirinya untuk menjaga naskah-naskah tersebut itu sudah dianugerahi sebagai seorang maestro pada tahun 2017, Bapak Al-Mujazi Mulku Zahari. Putra dari Abdul Mulku Zahari yang memang menerima mandat langsung dari ayahnya untuk jangan kemana-mana, jaga naskah-naskah ini karena ini yang akan menjadi suatu kekayaan pengetahuan masyarakat Buton dan Sulawesi Tenggara pada umumnya dan Indonesia pada secara garis besar. Beliau itu statusnya sebagai apa berarti kalau dalam konteks itu? Bagaimana mungkin? Dia itu sebenarnya masih ada hubungan dengan, bukan masih ada, memang dia itu memang orang keraton langsung gitu.
Dan dia itu punya beliau perhatian itu, di situ. Ya, yang memang dipasrahi oleh ayahnya. Oke. Untuk ayahnya itu posisi sebagai apa gitu? Tadi sekretaris kerajaan yang menyalin naskah-naskah itu. Oke. Nah, sekarang diteruskan oleh beliau. Siap. Gitu. Alhamdulillah dari tangan beliau, Mas, sudah menghasilkan profesor, doktor, yang memang untuk memenuhi perhatian dari ini kan. Teks-teks itu ya. Iya. Karya sastra dari peninggalan-peninggalan kerajaan itu kan harus mengambil sumber tuh dari beliau. Gitu. Paling banyak. Termasuk saya sendiri waktu menulis saya skripsi dan tesis itu ya beliau ininya, maksudnya dari peninggalan-peninggalan beliau, bukan peninggalan, apa yang dijaga sama beliau ini untuk sumber-sumber referensi dan sebagainya. Ya itu beliau. Mungkin itu Mas yang tertinggal tadi. Saya mohon maaf, mungkin saya harus harus sebut, memang saya harus sebut karena memang beliau yang saya temui secara baik. Gitu. Dan yang menjaga ini ya tradisi teks naskah kerajaan itu sehingga masih awet dan bisa diakses ya. Iya, sehingga tradisi-tradisi penaskahan yang sempat memuncak pada zaman Sultan Muhammad Idris Kaimuddin dan dulu masih bisa kita saksikan bersama. Gitu, bukti fisiknya. Mungkin itu, Mas. Siap. Ya. Oke, Mas Dawam, ini menarik, kita ngobrol kurang lebih ya 40 sampai 60 menit tergantung editnya. Baik, Mas. Karena tadi patah-patah karena overhead. Kepanasan. Baik. Nah, mungkin terakhir pesan atau apa, kan mau balik ke Kendari nih, apa yang mungkin menarik untuk di Kendari untuk dikerjakan atau apa? Ini saya lebih tertarik untuk memberikan pesan bukan hanya para akademisi memiliki kewajiban langsung untuk melakukan penelitian, Mas, tetapi para pemuda dan pemerintahan juga bertanggung jawab untuk melestarikan dan kemudian memperkenalkan itu sebagai bentuk peninggalan kebudayaan bangsa Indonesia yang memang harus dikenal luas. Seperti itu. Ada peran pemerintah daerah, pemerintah pusat, lalu juga perhatian dari masyarakat khususnya yang muda-muda ya. Jadi strategis biar terkawal. Iya, perlu pengkajian ulang karena yaitu banyak masyarakat anak-anak muda yang memang sudah tidak mencintai, bukan tidak mencintai, sudah tidak bisa lagi dengan bahasanya, yang kemudian memiliki kesulitan sendiri untuk mengembangkan sastra-sastra ini, mengkaji sastra-sastra lama karena bahasanya mungkin jarang dipakai. Iya, mungkin seperti itu. Apalagi mohon maaf, kayak masyarakat di Jawa ini kan saking cintanya terhadap anak-anak mudanya, cinta terhadap bahasanya sendiri. Langgam-langgam lama itu kemudian di-up lagi kan menjadi sangat menarik gitu loh. Iya. Nah, mungkin itu, Mas. Nah, butuh perhatian. Iya. Khusus. Oke, kita mengakhiri obrolan santai kita. Karena udah lama. Udah lama. Mungkin itu teman-teman wedangan semua. Terima kasih Mas Dawam sudah mampir wedangan di sini. Di warung halaman. Semoga nanti terkenang kalau balik ke Kendari. Pernah di Jogja, pernah di warung halaman, pernah ngobrol-ngobrol di obrolan angkringannya warung halaman. Baik, terima kasih banyak Mas. Makasih ya. Thank you. Oke.